Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita berbicara tentang bagaimana agar kita selama hidup di alam dunia ini bisa memanfaatkan kesempatan yang cuma sekali ini, dan kita berusaha agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Karena kita tahu di dunia aja jadi orang yang bangkrut nggak enak, apalagi nanti di alam akhirat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngingetin para sahabat ketika itu, dan tentunya juga kita semua sebagai umatnya. Di mana pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan beberapa sahabatnya bertanya. Jadi Rasulullah itu bertanya, bukan beliau tidak tahu, tapi bertanya itu merupakan salah satu metode yang beliau lakukan agar bisa mendapatkan perhatian secara utuh. Ketika itu Nabi bertanya di depan beberapa sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Tuh, Nabi ingetin betul. Dan bangkrut ini sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita. Siapakah di antara manusia, di antara orang yang termasuk kategori orang yang bangkrut? Lalu sahabat ketika itu saling pandang memandang. Gak langsung ngejawab, ya berpikir dulu. Nabi juga sabar menunggunya. Jadi jawabannya tidak hanya asbun, tidak hanya asal bunyi doang ngejawab gitu, tidak. Sahabat berpikir sejenak. Lalu di antara sahabat ada yang memberanikan diri untuk menjawabnya. Lalu menyatakan, al-muflisu bina malam dirhamalahu walamatan. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Nabi mendengar itu mengangguk-anggukkan kepala. Cuma Nabi mengatakan, untuk kali ini bukan itu yang aku maksud. Kalau itu benar adanya, tapi itu kan sebatas dunia. Tapi yang aku maksudkan, kata Nabi, orang yang bangkrut nanti ketika berada di alam akhirat. Ya, kita bisa ngebayangin kalau ada kita usaha, kita bangkrut, nggak enaknya luar biasa, tersiksa. Lesu kita, sedih kalau kita bangkrut dalam berniaga di alam dunia ini. Tapi nanti apalagi kalau orang itu bangkrut di alam akhirat. Kalau di alam dunia kita bisa memperbaikinya, kita evaluasi, kita cek mana kesalahannya, mana kekurangannya, lalu kita bisa bangkit.
kalau di alam dunia. Tapi kalau di alam akhirat tidak bisa. Kita akan menerima segala resikonya. Yang aku maksudkan kata Nabi, orang yang bangkrutnya di alam akhirat. Nah ini kita kudu hati-hati. Nabi menyatakan al-muflisu min ummati mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Jadi orang yang bangkrut di antara umatku, langsung jelas dan tegas Nabi menyatakan, orang yang bangkrut di antara umatku. Umatku adalah umat Islam, orang yang beriman. Tapi Nabi menyatakan nanti akan ada di antara umatku termasuk orang yang bangkrut. Siapakah mereka? Mayati yaumal qiyamati. Dia datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah dengan bangga, dengan percaya diri. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, dan dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan dia melaksanakan berbagai macam ibadah, ketika dia hidup di alam dunia ini, dia yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan menempatkannya ke dalam surga. Dan itu memang demikian. Siapa orang yang beramal soleh di alam dunia ini, niscaya Allah akan memberikan ganjarannya di surga nanti. Itulah yang diyakinkan. Dan memang harus seperti itu keyakinan kita. Cuma Nabi mengingatkan betul-betul kepada kita ini umatnya, hati-hati. Karena ada di antara umatku yang dia rajin beribadah selama hidup di alam dunia, tapi sayang, 1000 kali sayang, masih melakukan beberapa pekerjaan. Jadi rajin sholatnya, rajin puasanya, zakatnya nggak pernah tinggal, infak dan sedekahnya nggak pernah putus, itu memang iya. Tapi sayang, 1000 kali sayang kata Nabi, di samping itu mereka masih juga melakukan beberapa pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Ini yang perlu kita hati-hati. Pekerjaan apa saja yang tidak boleh atau yang harus kita hindarkan agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Kata Nabi, qad syattama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wasafaka damahaj. Dia masih melakukan. Yang pertama adalah seringkali mencaci maki saudaranya sesama muslim. Ya, dijelek-jelekin. Ya. Dihina sedemikian rupa, dikecilkan. Padahal orang itu adalah muslim, bersaudara, sama-sama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berhati-hati, jangan sampai kita ngejelek-jelekin saudara kita sesama muslim, baik sadar maupun tidak sadar, baik ada kepentingan ataupun tidak ada kepentingan. Ini kita kudu hati-hati. Yang kedua adalah memfitnah, menuduh, ya, muslim, orang muslim begini, begitu.
nanti kalau orang Muslim berkuasa ini akan bahaya negara ini misalkan. Pokoknya kesan-kesan negatif itu diberikan kepada saudaranya sama Muslim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, makan harta yang bukan menjadi miliknya. Ya, bagaimana sekarang ini memperkaya diri dengan cara yang nggak benar, korupsi lah, manipulasi atau mark up ya, anggaran dan lain sebagainya, itu juga makan harta anak yatim, itu masih dilakukan. Yang keempat adalah memukul orang sembarangan karena punya kekuasaan, ya, punya kekuatan, badannya tegap, dia pukul orang tanpa alasan yang kuat. Nah, ini dilarang bagi seorang Muslim. Yang keempat adalah, ini yang paling berbahaya, ngebunuh, menghilangkan nyawa seseorang ketika berada di alam dunia. Inilah dosa yang pertama nanti akan diperhitungkan, Pak. Membunuh, mengambil nyawa orang lain tanpa ada tuntunan dari syar'i, aturan Allah yang dibenarkan. Ini kelak akan membahayakan diri orang yang ngebunuh. Dan sungguh sangat ironis sekali di zaman sekarang, ngebunuh itu adalah hal yang sudah biasa-biasa aja. Na'udzubillah min zalik. Ingat, dosa membunuh itu adalah dosa yang sangat besar, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, inilah 5 hal yang masih dilakukan. Di samping kebaikan yang dilakukan, 5 hal masih dilakukan, atau 1 di antara yang 5, mencaci maki sesama Muslim, memfitnah, memakan harta yang haram, memukul tanpa ketentuan yang berlaku, kemudian membunuh tanpa ada dalil-dalil yang dibenarkan. Ini 5 atau 1 di antara yang dikerjakan, maka dia termasuk orang yang kelak menjadi bangkrut. Kata Nabi, fayuta haza min hasanati wa haza min hasanati. Jadi nanti nilai-nilai kebaikan yang dia miliki selama dia beribadah di alam dunia ini diserahkan kepada orang yang pernah dizalimi. Berapa banyak orang yang kita caci maki? Berapa banyak di antara umat Islam yang kita fitnah? Luar biasa. Nanti pahala kita diberikan kepada orang yang kita zolimi ketika hidup di alam dunia ini. Fa'in faniyat hasanatu qabla ma yuqda alaihi ukhiza min khotoyahum. Jadi kalau kebaikan kita ini udah habis diberikan kepada orang yang kita zolimi, tapi orang yang dijolimi itu masih banyak, dia datang kepada kita terus menuntut, maka kita tidak punya nilai kebaikan, nggak punya nilai pahala. Akhirnya apa? Kesalahan atau dosa orang-orang itu ditanggung oleh kita, diberikan kepada kita. Akhirnya apa? Tidak lagi kita punya nilai kebaikan, tidak ada pahala pada diri kita, yang ada dosa dan kesalahan kita yang melimpah-limpah. Itulah kemudian kata Nabi, orang itu termasuk orang yang bangkrut, yang tadinya, yang seharusnya dia akan menjadi orang yang baik, dia akan mendapatkan imbalan dari Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi sayang, dia di samping dia beribadah di alam dunia, tapi juga dia masih melaksanakan 1 atau 5 pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Akhirnya nasibnya bukan ke surga, nasibnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.